modalnya kecil, ibu belikan dari botol. Dia kan setiap bulan bisanya beli berapa 10 botol, 10 botol. Dalam waktu 1 tahun itu ibu udah punya berapa ribu pohon. Beneran loh Pak, kok ketawa. Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman, ketemu lagi dengan aku Devi Angga. Terima kasih yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di video kali ini aku ke Titi Orchids lagi teman-teman, dan sekarang aku mau ikut pelatihan tentang bisnis anggrek. Ikutin keseruanku ya, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil manfaat dari videoku ini. Selamat menonton. Perhatian kepada para peserta kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kalian yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara kelas Ramadan ini. Kepada Bapak Ibu mohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu sampai anggrek bulan. Anggrek yang kutanam, yang kini mulai kembang, sungguh hatiku senang, tak jauh ku pandang, bunga anggrek yang ku sayang, yang ku rawat dan ku siram, tak pernah merasa bosan. Engkau selalu jadi harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Perhimpunan Anggrek Indonesia DIY. Memang tugas kami pada pelatihan-pelatihan kami hadir, sebetulnya tidak harus pakai undangan pun kami diberi informasi akan hadir, karena memang sudah tugasnya sebagai pendidikan dan pelatihan untuk memantau ya paling tidak kegiatan-kegiatan yang bersifat peranggekan di DIY. Nah inilah kita organisasi ini untuk ikut istilahnya ikut apa ya, supaya PA ini benar-benar bergerak untuk membantu masyarakat sama-sama melestarikan anggrek. Jadi kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Bu Titi dari dinas yang bahwa kegiatan Bu Titi ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk para peserta, tapi juga bermanfaat dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara umum. Dan tentunya ini juga harapan mereka dengan lebih banyak pemberdayaan di bidang penganggekan ini tentunya nanti dampaknya tidak hanya pada sekedar hobi, tapi lebih pada kesejahteraan. Dari Dinas Koperasi UKM kita juga berupaya untuk memacu semua masyarakat itu untuk mengembangkan usahanya.
Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Haja Siti Supriyatari selaku owner Siti Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga saya ingin memperkenalkan diri, terutama di Siti Orchid. Saya Bu Titi, ini Bu Sum. Terus yang dua cantik-cantik itu Mbak Nurul dan Mbak Nur. Ya, di tangan mereka bertiga itu pelatihan ini berjalan lancar. Jadi yang kita ingin pelajari itu adalah kiat-kiat memulai bisnis anggrek dan pemasarannya. Bagaimana memulai bisnis, ya? Kiat-kiatnya itu apa? Jadi kalau kita akan mulai sesuatu, yang pertama adalah soal niat. Apapun itu, niat itu wajib, karena itu adalah yang akan menentukan jalan kemana kita melangkah. Jadi kalau umpamanya kita pengennya bisnis itu dengan niat mencari keuntungan yang besar-besarnya, dan itu saya percaya pasti akan kecewa. Tapi kalau kita bisnis itu kita niatin juga untuk bermanfaat sesama selain mencari keuntungan, dan insya Allah itu akan jalan. Itu memang saya dari hobi. Setelah itu baru saya merintis pelan-pelan, karena ya saya berpikir kalau kita tidak menyenangi sesuatu yang akan kita kerjakan tuh hasilnya akan nol. Jadi sekarang saya menjual anggrek karena saya hobi anggrek. Itu cara bisnis itu seperti itu. Jadi di mana yang kita inginkan, hobi, kemauan kita, itu yang harus kita jalankan. Jadi niat itu tadi sudah tahu ya Ibu ya. Jadi semua yang diawali dengan bismillah, insya Allah diakhiri dengan alhamdulillah. Kiat yang kedua, pengetahuan yang memadai. Satu ada belajar secara teori dan praktik tentang budidaya anggrek. Jadi gini, kalau Ibu mau menanam anggrek tidak seperti menanam cabai atau menanam terong, ya toh? Untuk menanam anggrek itu banyak sekali istilahnya peraturan yang harus kita ikuti. Sekarang ini gampang sekali Bu, kalau mau belajar wirausaha itu Ibu klik aja di mana, di Google itu banyak sekali. Apalagi sekarang seperti Bu ngerti tadi ada fasilitas ya dari UMKM, dari koperasi UMKM yang akan memfasilitasi itu. Dan itu bagus sekali kalau bisa diikuti. Semuanya gratis loh Bu. Tadi kita udah niat, terus keduanya kita harus mempunyai pengetahuan mengenai anggrek. Ketiga, kalau kita akan membuat bisnis anggrek di suatu tempat, itu kita harus bisa menentukan di mana kita akan membuat alokasinya di mana. Seperti saya itu orang Jogja, tapi saya hampir 30 tahun meninggalkan Jogja. Saya berkiprah di anggrek itu di Jakarta itu sampai tahun 90-an. Dan 90 itu saya lebih banyak mengikuti untuk pameran-pameran. Jadi untuk memperkenalkan anggrek itu gimana? Jadi kita mengikuti setiap pameran. Kita harus memperkenalkan diri dulu. Jadi anggrek itu siapa? Jadi namanya kita punya kebun walaupun kecil, ya. Siti Orchid itu apa ya? Kayak gitu kita siapkan selain ikut pelatihan, ikut pameran juga supaya orang kenal dengan kita. Kiat yang ketiga adalah pertama adalah modal ya. Modal awal. Jadi modal itu bisa saja kalau kita yang mampu, kita bisa langsung modal yang mempunyai modal besar. Nah, karena Bapak Ibu senang anggrek, bisa langsung ditanamkan di dalam anggrek itu. Tapi Ibu juga harus berpikir ya sebelum menanamkan sebagian besar dari dana itu harus bisa melihat situasi dulu. Jadi kira-kira kalau saya nanam jualan anggrek di sini laku enggak ya? Kalau modalnya kecil, Ibu kelihatan dari botol. Dia kan setiap bulan bisanya beli berapa 10 botol. Dalam waktu 1 tahun itu udah punya berapa ribu pohon. Beneran loh Pak, kok ketawa. Itu kan anggrek perlu kelembapan. Jadi saya kasih kolam-kolam di mana bisa menaikkan kelembapan. Jadi yang paling enak lagi kalau Bapak Ibu mau buat kebun anggrek, pilih lokasi yang medium. Medium itu umpamanya yang 500 dpl ya.
itu bisa ditanam dendro, bisa tanam katlea, bisa lavanda, dan bisa anggrek bulan. Sehingga kita memberikan habitat masing-masing. Terus soal operasional, memang kita terutama kalau kita punya kebun, kita tidak bisa sendiri ya, kerjain sendiri. Kayak saya kan nggak mungkin, gimana saya harus nanam sendiri, harus nyiram sendiri, dan itu memang masuk dalam biaya operasional. Jadi untuk itu setiap kita mau membuat suatu bisnis itu sudah dimasukkan dulu biaya operasionalnya. Jadi kalau umpamanya yang pertama tadi modal awal untuk pembelian bibit, ya tinggal tergantung sih. Kalau kita umpamanya uangnya banyak yang saya matur tadi ya lebih bebas ya. Tapi pesan saya cuma satu, jangan sampai kita pakai modal pinjam. Untuk anggrek itu sangat riskan ya. Benar, jangan apalagi pinjam di bank akan susah. Masih mending itu pelan-pelan dengan cara seperti itu. Untuk membuahkan hasil dari botolan itu sampai berbunga itu paling 2 tahun ya Mas Bobi ya. Kurang lebih 2 tahun itu sudah kembali nih semua modalnya. Dalam mengembangkan pasar ini sebetulnya nanti banyak dari Mas Bobi juga soal pemasaran ya. Kita mengembangkan keunikan umpamanya seperti yang bagaimana kita itu kalau masuk ke suatu kebun anggrek itu jangan cuma berderet-deret gitu, tapi kita membuat spot-spot di mana mereka bisa foto di situ. Nah, apa keuntungan bagi yang punya kebun itu? Coba ibu-ibu kalau foto begitu masuk di titik orchard langsung foto yang ada di titik orchard kan, di situ bunganya banyak. Nah, itu adalah suatu ikan yang luar biasa bagusnya. Jadi saya bilang itu suatu kreatif yang harus kita jalankan untuk membisnis anggrek. Saya pada dasarnya suka anggrek itu sudah sejak SMA, tapi cuman suka, nggak bisa nanam, nggak bisa beli, mahal kan. Dan dulu nggak kepikiran kalau barang yang mahal itu bisa juga dijual, makanya nggak nanam. Kalau punya anggrek itu hasil minta dari tetangga, dari teman-temannya, dan mau minta pun kadang nggak berani karena harganya udah ketahuan mahal. Saya serius nanam anggrek dan jualan itu sekitar 8 tahun yang lalu baru mulai, karena dorongan keterpaksaan ya. Jadi kalau tadi kiat-kiatnya itu kan ada niat, ada modal, segala macam, ada dukungan. Nah, kalau saya dari keterpaksaan, karena keterpaksaan dari hutang, akhirnya masuk ke anggrek seperti itu, dan butuh berapa lama waktu untuk sukses? Langsung sukses, Pak. Langsung sukses, Pak. Saya bilang langsung sukses karena dalam prosesnya selama 3 tahun saya jadi, ya katakanlah reseller, broker. Saya ngambil anggrek di kebun orang terus dijual, atau cuma saya fotoin, saya jualin. Selama 3 tahun itu ya kalau dikalkulasi hutang saya akhirnya kan menggunung ya. Menggunung ya. Kalau dikalkulasi hutangnya jadi menggunung, tapi selama 3 tahun lunas. Tapi juga dalam prosesnya saya juga berpikir bahwa saya nggak bisa terus-terusan hanya jadi broker, jadi reseller. Suatu saat saya harus jadi petani. Saya harus berbudidaya, harus punya tempat untuk nanam, untuk budidaya sendiri, untuk perbanyakan sendiri. Ya banyak sedihnya juga memulai anggrek ya. Apalagi di tempat saya di kecamatan luar di Kabupaten Magelang. Itu saya sendirian dulu, nggak ada teman yang nanam anggrek. Jadi nggak ada tempat teman untuk nanya, untuk belajar yang dekat, itu nggak ada. Ya sedikit-sedikit cuman baca di internet. Tapi setelah saya buat tempat 6 x 6 meter, kemudian saya fokuskan
saya cuma mau buka botol. Setelah punya tempat ini, saya cuma mau buka botol aja. Saya buka botol per bulan waktu itu kurang lebih 30 botol. Jadi saya tekadkan per bulan harus 30 botol. Dan alhamdulillah cuman sekali UV jebol, anggreknya hancur. Setelah itu jadi duit semua. 1 tahun saya nanam yang 6 kali 6 meter dari bambu, sekarang jadi 100 meter lebih dari bajaringan. Saya membentuk kelompok tani anggrek. Jadi kelompok tani yang saya bentuk khusus hanya untuk nanam dan budidaya anggrek. Nah, dengan kelompok tani, saya punya lahan lebih tanpa harus beli. Kemudian kelompok taninya sekarang udah saya daftarkan di Dinas Pertanian Kabupaten Magelang ya, karena saya di Magelang. Sudah ada 15 orang petani, semuanya buka botol. Jadi saya fokuskan masih untuk produksi seedling, kebanyakan masih dendro. Jadi beberapa bulan ke depan kami nanti udah akan siap ribuan seedling untuk dipasarkan. Ya, jadi perjalanan memulai bisnis anggrek itu panjang dan lelah kalau selalu diingat-ingat. Tapi kalau sekarang sudah nggak punya hutang, temennya banyak, dan kebun sekarang udah ada yang ngurus juga. Jadi saya bisa kesini santai, nggak kepikiran harus nyiramin, mupuk, segala macam. Alhamdulillah banget. Tadi ya kiat-kiat anggrek yang disampaikan Ibu itu ya memang benar banget, tapi niat itu penting. Kemudian pengetahuan yang memadai. Jadi kalau nggak ada itu, nggak ada modal, ya sulit. Tapi niat dan pengetahuan itu juga modal ya Bu ya. Nah, kemudian tadi ya kalau menyangkut pengetahuan untuk modal kita itu penting, itu sangat penting. Jadi pengetahuan tentang anggrek secara umum itu bisa kita dapatkan di forum-forum seperti ini. Pelatihan, kemudian komunitas seperti PAI, kita bisa gabung PAI gratis ya Pak ya. Kita gabung, kita belajar di sana sama-sama, ada grup WA-nya juga. Jadi tiap saat kita selalu bertukar informasi, bertukar ilmu. Di Magelang saya ada MOS, itu juga bebas sekarang ya, siapapun bisa ikut. Sama, semuanya untuk belajar. Dari ya belajar nanam, belajar budidaya, belajar jualan, semuanya diajarkan. Dari mulai cara tanam dulu, cara tanam tiap anggrek itu biar lebih menarik, lebih bagus seperti apa, kemudian penataannya seperti apa. Kita bisa gunakan pot yang lebih sesuai. Jadi jangan asal kalau kita jualan itu, jangan asal. Jadi kita bisa memberikan nilai lebih pada satu barang itu hanya dengan sentuhan tangan kreatif saja. Misalkan seperti anggrek bulan seperti ini, kalau dijual dengan softpot gini aja, ya harganya mungkin 150. Tapi kita modalin pot gerabah 20.000, harganya jadi 200.000. Kita udah ada margin lebih hanya dengan mengganti pot. Belum lagi misalkan nanti kita rangkai, dikasih pita biar cakep, itu akan jadi jauh lebih mahal lagi. Terus penataan di kebun itu juga penting. Gimana caranya supaya menarik minat, biar pengunjung itu juga sambil belajar. Begitu masuk kebun, oh ini ternyata kalau ditanam seperti ini bagus, cantik. Nah itu juga akan meningkatkan nilai jual. Perhatikan agroklimat. Jadi kita punya tempat seperti apa, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu. Kita cari yang cocok. Misalkan kalau di tempat saya, karena tempat saya itu sangat panas, ketinggian tanahnya sekitar 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi ya masih setara dengan Jogja. Jadi masih sangat panas ya. Di tempat saya sangat panas. Di tempat yang panas seperti itu, saya cenderung lebih memilih dendrobium. Ya orang jualan itu kan yang penting dapat untung.
Intinya itu dulu, yang penting dapat untung. Nah, itu kita bisa hitung, kita dapat barangnya seharga berapa, kita mau jual harga berapa. Sebenarnya nggak ada patokan harga, apalagi untuk anggrek yang kelasnya hobis nggak ada patokan harga sebenarnya. Mengenai harga jualnya, jadi kalau kita menjual anggrek yang hybrid biasanya di mana-mana sama, paling selisih 10.000, 15.000. Tapi kalau ibu menjual anggrek yang spesies, di mana itu yang langka, ya itu terserah ibu, karena tidak semua orang pasti punya. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Haryadi dan Bu Wahyu. Oh, Pak Haryadi dan Bu Wahyu. Nah, Bapak Ibu gimana kesannya mengikuti pelatihan di Titik Aktif? Alhamdulillah, ini sebuah pencerahan yang luar biasa. Kami yang baru mulai suka dengan anggrek, mendapatkan banyak ilmu, baik budayanya dan yang baru kita ikuti bagaimana besarnya potensi usaha di dunia anggrek ini. Insya Allah ini akan menjadi satu motivasi buat kami untuk lebih menekuni bidang ini. Tapi mungkin nambahan? Iya. Kemarin yang belum tahu menjadi tahu dan insya Allah akan kami praktekkan nanti. Sangat bermanfaat ya. Iya, sangat. Iya. Demikian tadi kesan dari peserta pelatihan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Motivasi mengadakan pelatihan. Motivasi buat saya. Iya. Ya, intinya begini, karena saya memang selalu ingin memperkenalkan anggrek, terutama untuk masyarakat semua. Jadi saya ingin semua orang suka anggrek. Dari situ kita bisa memberikan melestarikan, bisa juga kita membuat orang itu yang penanam anggrek terus bisa nantinya akan saya katakan saat bisa berbisnis anggrek yang akan menjadikan apa ya, tambahan income. Iya, sudah nggak ada yang merah. Jadi dari semua itu ya saya pengennya mari kita bersama-sama berkembang bersama anggrek, dan yang pastinya banyak sekali keuntungan yang dapat dari situ. Selain keuntungan uang juga keuntungan silaturahmi seperti saya. Kenalkan terus anak. Nah itu sebenarnya yang paling penting itu. Lalu apa Bu harapan Ibu untuk para peserta? Harapan saya semua orang pada bisa memelihara anggrek, dan kalau mereka memang punya niat ya untuk berkebun anggrek, saya insya Allah bersedia untuk membantu. Jadi istilahnya ya kita beramal lah bersama-sama. Jadi kapan lagi kalau enggak selama masih hidup. Terima kasih Bu. Sama-sama, monggo. Demikian tadi pelatihan tentang kiat-kiat pebisnis anggrek beserta pemasarannya. Sangat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share videoku agar informasi dan ilmu yang aku dapatkan di pelatihan ini bisa tersebarluaskan sehingga bisa disampaikan ke teman-teman pecinta anggrek lainnya. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.